Bapak dan Ibu semuanya, acara kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Baik? Alhamdulillah ya baik. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, karena ada kendala teknis ruangan. Kita harus men-setting lagi dari awal. Kita harus menyiapkan sound dan lain sebagainya untuk acara pada kali ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi di aula pertemuan Kelurahan Sukahaji pada acara pemberdayaan kader masyarakat untuk implementasi seluruh pilar STBN dan penurunan stunting di wilayah Kelurahan Sukahaji. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, Bapak dan Ibu pasti semangat? Semangat ya. Nah, kita dari UPTD Puskesmas Sukahaji akan mengadakan acara tentang STBM. Bapak Ibu tahu STBM apa? Sanitasi total berbasis masyarakat. Kira-kira ada apa sih permasalahannya tentang STBM ini? Ya, dan juga ada satu lagi tentang penurunan atau pencegahan stunting ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari Puskesmas Sukahaji mengenai STBM dan stunting ini. Sebelumnya, untuk memulai acara, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji, Bapak Dr. Gigi Muhammad Ali Mawar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Bapak Ibu semua. Oh ya baru baik. Dan ketemu juga bapak-bapak yang hadir pada hari ini, ibu semua, pertama ibu kader bermasyarakat di RW 1, di RW 1 Sukahaji. Kenapa saya acara hari ini menjadi penting? Nggak tahu ya. Kenapa jadi penting? Ya, Bapak Ibu sedikit. Hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama mengenal masalah kesehatan lingkungan dan masalah kesehatan gizi ya, gizi masyarakat. Apalagi ada ibu-ibu yang bawa bayi ya, juga akan belajar dari teman-teman dari Puskesmas Sukahaji. Yang saya hormati teman-teman dari Sukahaji, semangat, selalu semangat ya. Ibu dari tenaga Kesling mana? Kesling ini Bu, Kesling kita lembaga kesehatan lingkungan, ada April dan Eji. Eji sini Eji, kerja di sini nggak kelihatan. Kelihatan ya Bu ya. Ya. Kemudian tenaga gizi. Ya, Ibu selama ini mungkin mengenal Bu Eka ya. Kenal Bu Eka? Ya, ini Bu Naya Vega. Jadi adalah bukan berganti tenaga gizi juga di Puskesmas Sukahaji. Jadi akan berhubungan dengan PKK ya. Kemudian ada perawat kita. Ya, ini Kang Dianto. Panggilannya Dian aja ya. Panggilan Dianto apa Yanto? Dian ya. Dan Asep sendiri sebagai tenaga TU, terus juga mengakui tenaga IT di Puskesmas Sukahaji. Ibu udah kenal belum? Bu? Ada yang kenal? Ada yang belum? Yang kenal siapa Bu? Bu Kokom nggak usah ini nunjukin. Ya, nama saya Muhammad Ali Mamboran, gitu ya. Saya kepala Puskesmas di Puskesmas Sukahaji, gitu ya. Jadi nanti perkembangan nanti Sukahaji itu ada Puskesmas Sukahaji itu 2 kelurahan Ibu, 2 keluargaan Sukahaji dan Babakan. Nah, untuk di Babakan sendiri kami sedang membangun pustu, ya Bu ya, sedang membangun pustu. Tapi ternyata lebih besar daripada Sukahaji sendiri. Ada di RW 2 Babakan. Itu ya Bu ya. Insya Allah dalam bulan Januari ya, mudah-mudahan sudah bisa beroperasi sehingga mengurangi kepadatan di Sukahaji. Ya, doain Bu ya. Doain ya, jadi
yang kasihan kadang-kadang warga kita yang di Babakan mau berobat ke sini susah, ya masuk ke gang, gitu ya. Belum lagi biaya mahal. Kalau ke sini ini katanya biaya sampai 20.000. Nah, kita berinisiatif, terus kita masuk haji, kita berinisiatif, sudah kalau itu kita bangun di Babakan, ya. Jadi kita bangun di Babakan, sehingga di sini agak berkurang. Sebenarnya kasihan juga ya, ibu-ibu ketahuan pas pada rumah kali ya, lewat penuh pagi-pagi. Ya, Bu ya. Nah, mudah-mudahan pengennya sih kalau bisa dipindah juga ya. Yang di sini kita pindah ke depan, gitu ya, ke jalan maunya seperti itu. Ya, doakan saja Bu ya. 8 tahun saya bertugas, ya alhamdulillah puskesmas jadi seperti ini. Ya, saya juga lagi coba bangun yang di Babakan, RW 2 Babakan, dan rencana kita juga akan bikin pustu di pusling di RW 9 Babakan, karena kasihan juga masyarakat kita yang ada di sana, gitu ya. Nah, saya berharap semakin banyak fasilitas kesehatan, Bapak Ibu tidak jauh-jauh, tidak macam-macam, tidak kemana-mana. Kalau ada masalah tentang kesehatan, silakan datang ke fasilitas kesehatan. Itu yang saya harapkannya. Jadi kalau ada terutama masalah gizi, ibu kader, ibu kader, nah, alhamdulillah dari ibu kader adalah corong pertama kita di lapangan turun ibu ya. Jadi kalau ada masalah ibu kader ceritakan, nanti ibu kader akan mengarahkan. Ya, apalagi ada kader generis ya, yang sudah kita bentuk, ada 60 orang yang kita latih untuk menjadi kader generis, sehingga mereka bisa meriksa tetangganya lah minimal ya. Tetangga bisa diperiksa minimal, kita akan Bapak Ibu akan terdeteksi lebih awal ada penyakit apa sih yang terjadi pada dirinya. Kadang-kadang kita malah nggak tahu kalau kita ternyata adalah penderita penyakit. Dengan mulai ada tarikan-tarikan suara ya, saingan. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu kalau ternyata kita adalah penderita penyakit hipertensi, ya, penderita gula. Nah, manfaatkan tenaga kader generis yang datang ke rumah-rumah. Punya Bu ya? Kalau kader generis siapa Bu ya? Ada? Halo Bu? Ada kader generis? Ibu juga? Bu, kalau ada kurang apa masalah dengan alat, ada masalah kekurangan alat periksa, silakan laporkan Bu ya. Jadi saya titip itu untuk sebagai inovasi daripada Sukahaji, dan itu menjadi amal ibadah Ibu ya. Jadi minimal Ibu bisa orang pertama yang mengetahui, yang membantu orang untuk merawat kesehatannya. Itu ya Bu ya, diharapkan dengan saya selalu terangkan, mudah-mudahan nanti Ibu melihat ada penyakit yang ada di tubuh orang itu, maka Ibu orang pertama yang menyelamatkan hidupnya. Itu ya Bu ya, seperti itu. Nah, hari ini kita alhamdulillah ada tentang masalah stunting dan masalah nanti itu STBM. Tadi ada ingat STBM apa Bu? Sanitasi total berbasis masyarakat. Di situ ada sanitasi total apa aja Bu? Ada yang tahu dan total apa aja? Itu apa aja? Yang selalu dipakai tiap hari apa Bu? Air. Ya. Kira tadi kutek, bukan lipstick. Enggak, ya, kita tidak bicara di kutek, lipstick tidak. Kita bicara air. Ya, air bersih. Bagaimana air bersih? Bagaimana itu di sini mudah-mudahan sumber airnya jelas Bu. Pakai apa di sini teman-teman? Siber atau beli atau ledan? Ya, itu kita ya, selalu pastikan ya, mulai ada suara-suara ya. Kita kenapa ya? Ya. Terus ya. Halo, kita tentang air ya Bu ya. Air itu ya.
Cek satu ya, coba ya. Jadi gitu, kita bicara tentang air nanti ya, bicara tentang air. Kemudian bicara tentang sampah, ya. Nah, apalagi bu, SDM udah ingat di lingkungan kita sehari-hari, tahu tentang apa bu? Yang berhubungan dengan sanitasi di masyarakat, katanya. Air jelas tadi udah, kemudian sampah, ya, apalagi mencegah bu, ya, mencegah mesti kadang-kadang kita lupa ya, itu kehidupan kita sehari-hari. Kemudian jendela, rumah sehat, gitu ya, sanitasi. Nah, sekarang ini ada yang masalah paling penting yang lagi dibahas adalah sampah. Jadi ya, sampah itu sudah diperingatkan bahwa tidak akan diangkut kalau tidak dipilah. Ya, ibu harus tahu mana yang harus dipilah, apa bu? Sampah organik dan non organik. Yang organik apa bu? Nah, kan bingung kadang-kadang berarti belum nyampe. Kadang-kadang kita bingung, organik tenaun, kata non organik tenaun, gitu ya. Saya juga kadang-kadang takut salah, nanti disampaikan oleh apa ya? Sampah organik dan organik banyak yang belum tahu nih. Ya, nanti kasih tahu ya. Organik yang bagian, anorganik. Jadi jangan salah pilih, jangan salah naruhkan sampahnya. Udah dipilah, terus seperti salah masuk. Ya, yang plastik masuk sini, yang makanan masuk sini salahnya. Kemudian kita harus ingat kadang-kadang, ini saya perhatikan jangan ke sini di tempat saya sendiri di Antapani sudah dipilah bu, tapi sama tukang sampahnya satuin. Jadi kesunanya, nah seperti itu memang harus ada penanganan yang serius. Bagaimana penanganan sampah? Kemudian yang harus kita ingat juga di sini adalah masalah MJK. Ada yang punya sertifikat sendiri namanya? Kok gini-gini bu? Nanti hari ini akan kita jelaskan kenapa itu menjadi penting. Ya, nanti apa hubungannya antara sekreteng tadi dengan stunting? Bingung dulu ya. Hubungannya baik-baik saja atau lagi retak atau lagi tidak baik-baik? Nanti akan dijelaskan oleh petugas kita ya. Apa sih hubungannya? Awalnya kita saya bilang gimana hubungannya ternyata sesuatu gitu ya. Seperti itu. Kemudian air. Ibu, air itu anugerah terindah ya, betul? Nah, kita kadang-kadang ada pemanfaatan air yang kita kadang-kadang lupa. Karena itu adalah bisa menghilangkan 99% kuman penyakit. Apa itu? Dengan cara? Air itu yang bagusnya buat apa sih kalau kita? Nah, saat itu cuci apa? Cuci baju, apalagi yang penting gitu. Ini loh saya dulu nah, bukan jadi gini. Jadi bu, halo, bu, ingat dengar ibu ya sebentar ya. Air, ya, air yang bersih maksudnya. Air bersih itu pasti mudah-mudahan kalau nanti diceritakannya bagaimana syarat air bersih. Tapi ibu juga harus tahu bahwa air dan sabun cuci tangan dengan cara berapa bu? 6 langkah cuci tangan bisa menghilangkan 99% kuman yang ada di tangan. Ya, bagaimana caranya itu dari situlah sumber penyakit bisa kita hindari. Ya, dengan air dan sabun. Nah, kadang-kadang kita lupa cuci tangannya cucinya sih, malah belakang gini lagi ya. Yang repot di sini itu korden ya. Tapi kordennya penuh ada diciumnya bau terasi, masih ikan asin, ya itu korden penuh seperti itu ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Padahal dengan kita teratur cuci tangan, tapi kita perhatikan yang modern di sini di warung, di masjid, di sini tempat pertemuan adanya wastafel. Nah itu harus perhatikan di masjid ada tempat wudhu, ada nggak sih sabun cucinya? Coba lihat ya, coba biasakan di tempat wudhu pak ya, tempat wudhu di masjid ada sabun juga pak. Ya, jadi jangan sampai ke masjid bawa terasi wudhu terus salam-salaman namanya dari salat bagi-bagi baunya istrinya pulang ke rumah si bapak istri bapak kalau mau terasi dia makan di mana? Nah curiga kan gitu ya. Jangan sampai pulang isya malah curiga istrinya tangannya mau bawa terasi.
Padahal dari bapak sebelah itu ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu itulah yang akan dibahas pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana sih bisa terjadi adanya masalah antara stunting, kemudian yang bersumber dari masalah lingkungan. Saya selalu ingatkan ada 4 faktor ini penyakitnya. Faktor utama adalah manusianya, ya, perilaku manusianya. Faktor kedua adalah yang paling gede, lingkungan. Kemudian ada faktor penyakitnya, kuman penyakitnya. Kemudian ada faktor penyebarannya. Benar itu? Ya, ada host, agent, lingkungan, environment, dan penyakit. Pelayanan kesehatan, ya, pelayanan kesehatan. Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita ada puskesmas. Betul? Bu, sampai punya BPJS ya? Bu punya BPJS? Punya BPJS? Alhamdulillah kalau punya baik yang berbayar maupun yang PBI ya, manfaatkan ya. Jadi kalau bisa Ibu nanti itu dan puskesmas itu jangan pasang kita, ya. Jadi nanti kalau bisa 6 bulan sekali, setahun sekali kontrol, ya. Jadi Ibu ya 6 bulan sekali, setahun sekali menjadi kunjungan sehat. Jadi puskesmas itu jangan ketika sudah batuk, perih tenggorokan, sakit perut, hamil, jadi kalau bisa 6 bulan sekali, 1 tahun sekali kontrol ke puskesmas, ya, jadi kunjungan sehat. Apalagi Ibu punya kartu, manfaatkan fasilitas kesehatan itu, ya, itu ya. Jadi ingat ada faktor lingkungan, dan faktor lingkungan itu hampir 30% pengaruhnya, sangat besar pengaruh faktor lingkungan terhadap terjadinya penyakit. Itu ya Bu ya. Nah di sini kira-kira padat atau seperti apartemen lingkungannya padat ya Bu ya. Nah pasti banyak sekali penyakit yang akan muncul dari lingkungan yang padat ya Bu ya. Nah ini kan waktu kita COVID buka rumah katanya harus jauh-jauh, jangan deket-deketan, buka rumah ke tetangga ya. Itu paling kita sering ke tetangga itu ya. Mungkin itu bisa sampaikan kalau mengikuti kegiatan pada hari ini. Langsung dibuka sih. Nah, Bapak Ibu, halo, Bapak Ibu, silakan mengikuti semoga bisa bertahan sampai akhir ya, sehingga kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa memberikan mengurungkan ilmunya kepada saudaranya, kepada anaknya ya. Nanti ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi acara dibuka ya. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya Pak Dr. Gigi Muhammad Ali Mamora. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dong. Acara udah dibuka ya untuk pelaksanaan kegiatan STBN dan stunting. Untuk selanjutnya kita langsung panggil aja ya untuk menyampaikan pembahasan tentang stunting dan STBN yang akan disampaikan oleh Teh Pega. Teh Pega. Nah ini Teh Pega. Bapak Ibu semuanya kenal dengan petugas nutrisionis atau gizi di Sukahaji? Belum, aku siapa? Kalau yang sering ke Posyandu mungkin tahu ya. Tahu gimana, udah siap? Siap dong. Menyampaikan materi. Ibu-ibunya udah siap belum? udah kayaknya antusiasnya bagus banget. Bagus banget ya. Dari jam 5 Alhamdulillah. subuh kan tadi ya? Dari jam 5 subuh udah nyampe sini. Betul, terima kasih ya. Subuh berjamaah kayaknya. Betul, terima kasih udah berkenan hadir ke sini ya. Semoga dengan upaya kita Puskesmas Sukahaji dalam menangani stunting dan STBN ini dapat dilaksanakan dengan baik ya. Kalau begitu silakan Teh Pega. Saya persilakan untuk menyampaikan tentang STBN dan stunting. Iya, terima kasih Asep, terima kasih Dr. Ali Mamora tadi juga pembukaannya. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Lilis.
Udah pada sarapan belum? Belum piring? Kalau sarapan tuh biasanya apa sih? Roti sama keju gitu? Atau kejo? Kejo kodeng. Kalau misalnya saya bilang, ibu-ibu apa kabarnya? Ibu-ibu bisa bilang, alhamdulillah luar biasa gitu ya. Yang semangat ya, biar kita semua di sini auranya positifnya keluar gitu, aura positifnya keluar maksudnya. Ibu-ibu apa kabarnya? Alhamdulillah, masya Allah, ya Bu. Ya ibu-ibu udah pada tahu belum nih di sini tuh kita tuh mau memaparkan apa? Belum, iya benar. Ya Bu, di sini kami tuh mau diskusi ya, kita diskusi aja di sini kita petugas dari Puskesmas Sukahaji bukan maksud menggurui ibu-ibu dan bapak-bapak di sini karena kami sendiri tahu betul ibu-ibu dan bapak-bapak ini RW 1 ini udah pada canggih-canggih ya, udah punya handphone sama kuota kan, benar? Jadi tinggal searching di bawah Google. Jadi kita mau apa ya, refreshing sedikit, mengisi waktu luang ibu-ibu sama bapak-bapak yang lagi libur, yang lagi emang santai-santai di rumah. Terima kasih juga ya udah menyempatkan hadir di Kelurahan Sukahaji ini. Baik, untuk saya sendiri Mega mau memaparkan tentang stunting itu apa sih gitu ya. Terus bagaimana penanganannya, sebenarnya apa sih yang bisa mempengaruhi anak tuh bisa stunting gitu. Ibu-ibu udah pada tahu belum stunting itu apa? Kurang gizi, terus gak ada tumbuh pada anak, bener banget. Ada lagi? Tidak semua yang sama. Oke, next kakak. Next lagi kakak. Nah, ibu bener banget tadi disebutin sama ibu-ibu ya. Mohon maaf, kayaknya ini sama ya kan? Kurang jelas? Jelas. Belum? Nah, kalau misalnya ibu-ibu di sini belum pada paham tentang stunting, mungkin banyak banget yang ada stunting di TV, di baliho-baliho, apalagi di kader-kader yang menyampaikan penyuluhan gitu ya tentang stunting. Kita jelaskan lagi, stunting itu sebenarnya adalah kekurangan gizi pada bayi di usia 1000 hari pertama kehidupannya berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tubuh kembang anak. Jadi pada saat anak itu di dalam kandungan itu udah dihitung 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi ini di sini ada ibu hamil, ada ibu balita juga banyak ya. Nah untuk khususnya untuk ibu hamil harus banget menjaga janinnya agar pada saat lagi janinnya lahir dunia itu tuh anaknya itu tumbuh kembangnya tuh bagus gitu ya. Sebenarnya stunting itu bukan dilihat dari perawakannya aja ya ibu-ibu ya. Jadi stunting tuh belum tentu pendek, tapi yang pendek udah pasti stunting gitu ya konsepnya. Nah stunting itu bisa diukur dari parameter otaknya, perkembangan otaknya, terus dari tingkah laku anaknya gitu ya. Jadi bukan hanya diukur dari parameter tinggi badan menurut umur atau berat badan menurut umur aja. Begitu. Tuh, stunting itu pasti bertubuh pendek, sementara yang bertubuh pendek belum tentu stunting. Jadi kalau misalnya, kamu nih tetangganya atau di wilayah ibu-ibu ada anak pendek, si Yura stunting, jangan ya, jangan nanti ibu bapaknya tersinggung, nanti jadi ada huru-hara di RW 1 ini, jangan ya. Lebih baik diedukasi aja ke misalnya ke kader, mungkin kasih tahu kadernya gitu ya, ke kader wilayahnya, Bu, saya mendapatkan misalnya tetangga saya terlihat stunting, boleh dicek atau nggak boleh dikunjungi, nanti kader mungkin bisa sampaikan lagi ke kelurahan, nanti kelurahan bisa sampaikan ke puskesmas gitu alurnya ya. Jadi biar kita semua tahu, oh berarti di wilayah RW 1 ada anak A, anak B gitu. Nah ini ibu, stunting itu bisa dilihat sejak anak usia dari lahir sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari masyarakat umum bisa terlihat dari perkembangan per bulannya ya, pengukuran per bulannya. Jadi di hari buka posyandu ya, di sini pada rajin nggak posyandu ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang ibu hamil dan ibu balita. Rajin nggak? Bu pada rajin nggak nih? Pos 1, 2, 3, alhamdulillah ya Allah, masya Allah. Ini harus liburan kayaknya ya, apresiasinya.
namanya stunting itu bisa banget dilihat dari parameter berat badan dan tinggi badannya, bisa banget dilihat dari kasat mata di mata langsung di usia 24 sampai 35 bulan atau enggak di usia 2 tahun kurang sampai 3 tahun kurang begitu. Dilihatnya dari apa sih parameternya? Coba kita lihat. Nah, dilihatnya tuh parameternya tuh dari tinggi badan menurut umur. Jadi ibu-ibu di sini udah pada punya buku pink? Udah, keren banget, keren. 2 jempol ya. 2 jempol. Untuk ibu-ibu. Nah, stunting itu bisa diukur dari tinggi badan menurut umur. Pernah lihat grafik ini di buku pink? Pernah ya? Pasti dong. Pokoknya setiap pengukuran pasti dibuat di grafik pink ini. Pink mau untuk perempuan sih, kalau yang ibu-ibu untuk laki-laki. Terus kalau misalnya untuk tinggi badan menurut umurnya, kalau anak-anaknya pada saat ditimbang, ibu mulai pertimbangan posyandu ya. Dan itu ibu-ibu tuh jangan harus teliti, harus beli kalau misalnya anak saya tuh di bawah garis merah atau enggak pas pada saat kadarnya plotting begitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya buku pink itu udah lengkap banget tuh dari ibu-ibu dari mulai hamil, mengandung sampai melahirkan anak usia 5 tahun itu semuanya lengkap di situ, tata caranya sampai cara makan, cara ngasih makan anaknya gitu ya, vitamin-vitaminnya itu udah lengkap banget kalau misalnya ibu-ibu rajin membacanya gitu. Jadi jangan sampai bawa buku pink ke posyandu, taruh ke kadernya buat di-plotting, pulang lagi masuk ke lemari gitu ya si bukunya. Terus kalau misalnya nanti ibu-ibu udah melihat nih pada saat perimbangan pengukuran tinggi badan anak-anaknya itu di bawah min 2 standar deviasi atau di bawah min 3 standar deviasi ya, di bawah garis merah kalau misalnya di grafik ini mah itu harus patut dicurigai, bukan patut dicurigai lagi sih, lebih ke udah harus apa ya, aware sama anaknya gitu. Oh ternyata anak saya tuh di bawah pengukurannya tuh kurang dari standar gitu ya, sesuai dengan umurnya begitu ibu-ibu. Next. Nah, dampak lain dari stunting tadi selain anaknya terlihat pendek, bisa tuh nanti kalau pada saat anaknya tuh masuk ke usia sekolah TK gitu ya atau 2 tahun, anaknya tuh kurang percaya diri, bisa kurang konsentrasi gitu ya, selalu lemah, letih, lesu ya, kemampuan kognitifnya sama motoriknya juga lambat ya. Terus juga bisa beresiko terkena penyakit degeneratif. Jadi jangan sampai ibu-ibu ya, kita harus aware sendiri terhadap anak-anak kita, apalagi udah dari pihak pemerintah sama pihak puskesmas, kelurahan udah membantu ibu-ibu semua, mengedukasi ibu-ibu. Terus tapi ibu-ibunya sendiri nggak aware, kan percuma ya kita cuap-cuap di depan. Bukan percuma sih sebenarnya, kita mah seneng-seneng aja, malah sangat amat mau gitu membantu ibu-ibu, cuman ya kesadaran dari ibunya sendiri. Saya yakin nih ya ibu-ibu RW 01 ini sangat amat aware sama anak-anaknya ya. Amin. Next. Nah kalau misalnya sebenarnya stunting itu akarnya dari mana sih ibu-ibu kalau boleh tahu? Kenapa anak tuh bisa stunting? Akarnya dari mana? Kita tuh harus mencegahnya tuh dari kapan? Dalam hamil, benar. Ada lagi? Yang ini tuh apa sebenarnya sederhana tapi suka dilupakan, Dari apa? Benar, dari makan sehari-hari. Dari usia berapa sih sebenarnya stunting itu harus dijaga? Benar sekali. Nah, kita tuh punya program dari pemerintah dan puskesmas dan kewilayahan untuk menangani stunting itu dari usia remaja, Bu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang memang mempunyai anak remaja usia SMP dan SMA itu patut diawasi. Pernah nggak anak-anaknya bawa tablet tangga darah ke rumah? Pernah, benar. Karena emang ada Bu, itu programnya di kita. Minum tablet tambah darah bersama seminggu sekali untuk remaja gitu. Agar apa sih? Ya, agar apa Bu? Agar anak tidak anemia ya, agar anak nanti tuh remajanya tuh konsentrasinya tuh apa ya, tidak lesu, tidak mudah pucat gitu ya, nggak pada saat menstruasi juga nggak mudah nyeri haidnya begitu. Terus juga nanti emang akarnya tuh dari remaja sebenarnya Bu ya. Tapi kalau misalnya
tablet-tablet darah, nggak usah khawatir, kita perbaiki sejak dini, nggak akan telat Bu. Tidak ada kata terlambat. Kalau untuk ibu hamil sama ibu balita tidak ada kata terlambat ya. Nah, kita tuh punya program namanya screening anemia. Jadi untuk anak-anak remaja kita cek hemoglobinnya gitu ya. Kalau misalnya anak-anak yang usia remaja itu hemoglobinnya di bawah 12, berarti itu udah beresiko anemia gitu ya. Takutnya kalau misalnya lama-kelamaan didiemin, anaknya tuh nanti tuh bisa pada saat mengandung gitu ya, udah menikah terus mengandung, nanti tuh bisa menyebabkan anak tuh prematur, terus nanti tuh si lingkarannya tuh kecil gitu ya. Terus juga pendarahan juga bisa amit-amit ya. Terus juga ada konsumsi tablet tambah darah remaja putri seminggu sekali. Jadi mohon diawasi ya untuk remaja-remaja putrinya. Kalau misalnya mau punya atau nggak bawa nih tablet tambah darah ke rumah, harus diawasi, berarti harus seminggu sekali minumnya, konsumsinya, jangan sampai disimpan di kamarnya dan jadi apotek berjalan gitu ya. Nah, kalau untuk ibu hamil ada pemeriksaan ANC. Di sini untuk ibu-ibu hamil rutin nggak periksanya? Rutin, alhamdulillah rutin ya, harus dirutinin pastinya untuk ngecek apakah bayinya masih detak jantungnya masih ada atau nggak lemah gitu ya. Takutnya kan kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya. Tuh, terus ada pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil setiap hari. Kalau untuk ibu hamil mah beda nih dari remaja. Begitu ya. Nih, untuk ibu-ibu hamil di sini rutin nggak konsumsi tablet tambah darah? Rutin, alhamdulillah, masya Allah. Ini udah pada pinter nih ibu-ibu yang S1 ya. Dokter gimana dok? Tinggal aplikasi selesai ya ini penyuluhannya ya. Karena udah pada pinter nih. Kalau untuk balita nih ada pemantauan pertumbuhan. Di mana tuh pemantauan pertumbuhan adanya? Pada saat apa pemantauan pertumbuhan? Posyandu, bener banget. Jadi harus rajin buka posyandu tuh. Posyandu tuh bukan serta-merta untuk pengukuran tinggi badan berat badan aja, tapi anak tuh benar-benar dipantau sama kader, sama pihak puskesmas juga. Soalnya data anak-anak ibu tuh masuk ke kita, terus dan itu di sana tuh diplot. Pada saat memplotting, kita tuh memvalidasi berat badan anak-anak ibu tuh, berat badan tinggi badan tuh sesuai nggak dengan ibu umurnya, atau enggak malah di bawah standar, atau enggak malah lebih dari standar begitu. Ada juga ASI eksklusif di sini ya. ASI eksklusif itu selama berapa bulan Bu? Nah, bener banget 6 bulan. Terus ada juga pemberian MPASI yang kaya akan protein hewani. Di sini ibu-ibu yang anaknya udah lebih dari 6 bulan, biasanya nih ya, seringnya kasih makannya anaknya apa? Maksudnya lauknya gitu paling sering. Ada yang gimana Bu? Telur diapain tuh? Pakai nasi gak Bu? Pakai, bagus banget. Nah, kalau misalnya ibu-ibu ayam telurnya segimana porsinya untuk anaknya? Segimana maksudnya ayamnya tuh disuirnya cuma 2 sendok atau segimana? Untuk sekali makan biasanya gitu. Atau kalau ayamnya sulit ya mungkin ya, telur 1 butir itu tuh bisa dipakai sehari anak tuh konsumsi telur tuh bisa berapa butir? Kalau biasanya ini mah kebiasaan aja, kita ngomongin kebiasaan makan anak-anak ibu. 2 butir biasa. Ada yang telur tuh dibagi 2 sama bapaknya. Nggak ada ya. Jangan sampai nanti ibu-ibu dadar telur, ya dadar telur 2 butir dikocok, ya. Terus dipotong-potong dibagiin ke bapaknya 2 potong, anaknya setengah potong. Jangan sampai ya, nanti yang tumbuh kembang siapa? Bapaknya. Anaknya tumbuh kembang nggak? Iya, tumbuh kembang tapi sedikit begitu. Next. Nih Bu, aksi 5 cegah stunting. Di sini ada aksi bergizi. Kalau misalnya ibu-ibu yang punya anak remaja, kita tuh ada program aksi bergizi ke sekolah-sekolah ya Bu ya. Tadi ada screening anemia juga, ada pemberian tablet tambah darah juga. Terus kalau untuk ibu hamil, kita pernah mengadakan kelas ibu hamil. Pernah ikut kelas ibu hamil nggak di sini? Belum ya? Belum pernah. Mungkin nanti bisa next kita adakan lagi kelas ibu hamil. Terus juga ada posyandu aktif setiap bulannya. Kalau misalnya di posyandu nih
ada kan program pemberian vitamin A dan obat cacing? Ada? Itu di bulan apa aja? Ibu Kader jangan ngomong. Ibu Kader mah udah pada pinter-pinter ini mah. Ini untuk ibu balita dan ibu hamil. Untuk program vitamin A dan obat cacing itu di bulan apa aja? Iya, tadi Februari Agustus benar. Benar banget di Februari Agustus. Jadi ibu-ibu jangan lewat ya untuk Februari Agustusnya untuk pemberian obat cacing dan vitamin A. Terus juga ada Jambore Kader. Waktu itu kita mengadakan 25 keterampilan kader. Ada ya? Kadernya yang ikut 25 keterampilan kader. Terus juga ada cegah stunting. Next. Nah, Bu, stunting tuh sebenarnya bisa dicegah, Bu, ya. Sebenarnya banyak banget faktor-faktor pencegahan stunting, ya, terutama nih pemenuhan kebutuhan gizi yang cukup bagi ibu hamil. Jadi pada saat kehamilan, ibu-ibu tuh selain tidak boleh stres, ya, mengurangi stres, ibu juga asupannya harus cukup. Sebenarnya nggak perlu mahal-mahal ya untuk makan mas, sebenarnya nggak usah salmon. Gak usah salmon ya. Apa aja selain pengganti salmon yang emang murah meriah mantul? Apa tuh? Lele, benar banget, lele. Terus apa lagi? Protein. Ikan mas, telur, benar, ikan mas. Terus belut juga bisa, Bu. Bandeng itu kaya akan protein. Emang itu proteinnya 11-12 sama salmon. Jadi gak usah kayak harus mencari-cari salmon, gak usah ya. Di sini ada salmon gak sih? Ada ya pasti. Disetujui ya. Terus juga ada ASI eksklusif sampai 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI yang sesuai umurnya juga ya teksturnya. Terus juga pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Terus juga ini yang paling penting yang bakal kita bahas hari ini adalah meningkatkan akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Itu tuh sangat berpengaruh banget terhadap anak-anak yang emang terkena atau terdampak stunting begitu ya, Bu ya. Next. Nah, nih Bu, nih. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Pada penelitian ini ada penelitian ya, potensi masyarakat yang emang menjaga kebersihan sanitasinya, menjaga kebersihan airnya, terus juga menjaga kebersihan pembuangan saluran airnya itu berpotensi berkurang ya stuntingnya. Intervensi sanitasi kebersihan dan dengan jangka 99% yang lihat dilakukan berdampak berkurang stuntingnya, berkurang diare maksudnya sebesar 30%. Sangat besar ya 30% itu. Jadi untuk anak-anak yang emang terkena diare ya, apalagi anak-anak yang sering terkena diare gitu ya, itu tuh nafsu makannya jadi berkurang ya Bu ya. Nafsu makannya jadi berkurang. Kalau misalnya nafsu makannya jadi berkurang, apa yang masuk ke dalam perutnya? Gak ada ya. Jadi tumbuh kembang anaknya juga terhambat begitu. Jadi kalau misalnya anak yang terkena lagi terserang penyakit atau enggak lagi sakit gitu ya, atau kena diare, bisa diatasi dulu si sakitnya itu agar supaya nutrisinya itu tidak terserap oleh bakteri-bakteri di dalam usus ya. Kan kita juga ada program obat cacing ya Bu ya. Jadi itu harus rutin banget biar cacing-cacing di perut itu tidak mencuri semua nutrisi. Aduh, jadi next. Nah Bu, ini intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik itu ada imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan pemantauan pertumbuhan. Nah kalau misalnya anak-anak bisa biar tidak terjangkit, tidak sering terjangkit penyakit itu, diatasinya bisa dari imunisasi Bu ya. Jadi bisa dilihat di buku pinknya, imunisasinya lengkap atau enggak. Kalau tidak lengkap bisa dilaporin ke kadernya, nanti kadernya bisa atau enggak langsung ke puskesmas saja. Kita punya hari apa aja untuk imunisasi? Selasa Jumat ya, Selasa Jumat, iya benar banget. Terus kalau ada ini ada intervensi sensitif, itu adalah intervensi yang langsung seperti apa? Seperti air bersih, perbaikan sanitasi, peningkatan pendidikan dan penanggulangan kemiskinan. Next. Nih, analisis faktor kesehatan lingkungan terhadap kejadian stunting.
Ibu, ya, paparan yang terus-menerus terhadap kotoran manusia dan binatang dapat menyebabkan infeksi bacterium kronis. Infeksi tersebut disebabkan oleh praktik sanitasi dan kebersihan yang kurang baik. Jadi membuat gizi itu sulit terserap oleh tubuh anak-anaknya ya. Dan di sini ibu-ibu kalau misalnya lagi mau ngasih makan anak, cuci tangan dulu nggak? Iya. Gimana cara cuci tangannya? Berapa langkah? Pakai sabun benar. Ada yang bisa nggak praktek cuci tangan? Ibu Kader nih, Ibu Kader boleh? Bu Kokol, Bu Heni, ayo siapa ibu itu? Ayo, ke depan ayo nanti kita kasih snack dan makanan dahulu. Ayo cepat kita praktekin bersama cuci tangan yang baik itu seperti apa? Boleh? Siapapun mau dari masyarakat juga boleh, ibu-ibu balitanya ke depan. Ayo nanti dipimpin sama teteh-teteh sanitarian puskesmas Sukahaji. Ayo nanti dapat makan 2 dan snacknya 2. Ayo. Iya, nggak apa-apa, praktekin aja Bu, ayo. Ayo, ke depan ya Bu, ayo. Nggak apa-apa, kita bareng-bareng aja. Ayo satu lagi. Iya, nanti kita pandu. Ya, untuk ibu-ibu yang duduk boleh sambil dipraktekkan ya cara cuci tangannya. Ini gimana katanya Kak April? Boleh? Ayo gimana? Nah Bu, praktek cuci tangan yang benar tuh ada 6 langkah sebenarnya ya. Yang pertama apa Bu Koko? Pakai sabun dulu. Ya betul. Sambil dipraktekin ya, sambil gini-gini ibu-ibunya. Langkah pertama. Sabun. Boleh teteh-teteh, ayo praktekin atuh. Gini, di sela-sela jarinya dulu Bu Koko. Langkah pertama dulu, langkah pertama, nah gitu. Boleh dipraktekin sambil dipraktekin Bu. Langkah kedua gimana Bu? Punggung tangan. Langkah ketiga Pril. Langkah ketiga. Oh iya, coba Nanti dikoreksi. Ibu, kamu apa tuh Bu? Setiap sela-selanya gitu, Oke. Terus lupa lagi cenah Kang, boleh dipraktikin Kang. Gimana Kang Dian? Sebenarnya udah betul langkahnya tapi kurang berat ya. Kita praktekannya yang pertama yang pertama kita ambil sabun dulu. Yang pertama kita sing-singan dulu baju kalau bajunya. Sing-singkan ya Bu, apa itu sing-singkan? Bahasa Inggris mana itu sing-singkan? Sing-singan dulu bajunya kalau yang Bajunya. ya. Ini dia pernak-pernik kita lepasin semua. Pernak-pernik ke. Pernak-pernik Lepas apa? 25 gramnya, lepas dulu. Cincin jam tangan gelas. Sesudah itu kita basahin dulu air, kemudian pakai sabun secukupnya aja. Pakai sabun, kemudian langkah pertama bagian telapaknya. Jadi langkahnya 1 sampai 4 hitungannya. 1, 2. Boleh sambil dipraktekkan Ibu? 4. Gak usah bolak-balik, cukup sekali aja. Yang langkah kedua yaitu sela-sela jari dari punggungnya. Sistemnya mencukil. Sistemnya tariknya ke depan, dorong ke depan. Biar kumannya keluar dari sela-sela jarinya. Arah baliknya sama. 1, 2, 3, 4. Nah, yang langkah ketiganya yaitu bagian dalamnya. Tadi bagian punggung tangan, sekarang bagian dalam. Bagian dalamnya sama arahnya. 1, 2, 3, 4. Ya, hitungannya sama 4.
keempat. Kemudian yang langkah keempat yaitu Jempolnya. Jempolnya, selain jempol tadi kan udah sela-sela ya Bu ya, tapi jempolnya diantepin, jempolnya dianggurin, jadi takutnya banyak kuman yang bisa dijempol, kita bersihkan jempolnya. jadi bukan yang diputar itu jempolnya ya. Jadi yang bagian dalam sininya. Ya, jadi kan biasanya kan di sini ada sisa-sisa ya. Nah itu yang banyak kumannya di sini. Jadi diusapnya di sini 1, 2, 3, 4. Ya. Sekarang bukan yang jempol yang diputar ya. Sama yang baliknya juga 1, 2, 3, 4. Langkah yang terakhir yaitu kukunya membentuk. Arahnya boleh sama kayak tadi. Berapa jarum jam 1, 2, 3, 4 atau boleh gini 1, 2, 3, 4 sama aja. Kebalikannya juga sama. Boleh gini 1, 2, 3, 4. Boleh 1, 2, 3, 4. Yang terakhir bilas. Bilasnya pakai apa Bu? Air apa? Air mengalir ya Bu ya. Benar. Yang harus diperhatikan jangan pakai handuk yang bekas. Jadi harus pakai tisu. Iya, biasanya kan di rumah makan itu kan ada handuk yang gantung ya. Itu dipakai berulang-ulang sama orang-orang yang lain. Nah, lebih amannya pakai tisu. Ayo ya. Lebih lezat. Oke gitu, agak lumayan panjang ya Bu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau Ibu gimana nih prakteknya? Ini susah gitu aja. Asal ya, pakai sabun juga nggak tahu gitu ya, pakai sabun atau enggak. Tiba-tiba basah gitu ya. Akhirnya sebenarnya banyak ya Bu ya, ada 6 langkah. Kalau misalnya udah rutin dilakukan itu mudah sekali Bu, mudah banget karena yang biasa kata-katanya bisa karena terbiasa begitu. Lanjut ya, boleh next. Nih selain itu saat anak sakit juga lazimnya kan selera makannya mereka berkurangnya ya sehingga asupan gizi itu makin rendah. Maka pertumbuhan sel otak yang seharusnya sangat pesat karena nutrisi-nutrisinya itu masuk tapi hilang karena apa? Karena anaknya tuh lagi sakit jadi nggak nafsu makan begitu. Dalam 2 tahun pertama seorang anak menjadi terhambat begitu. Dampaknya anak tersebut terancam menderita stunting yang mengakibatkan pertumbuhan dan mental fisiknya terganggu sehingga potensi tak dapat berkembang dengan maksimal sesuai umurnya. Begitu. Next. Nih juga Bu, ada penelitian ya Bu ya. Anak-anak di Bangladesh juga yang mengakses air minum bersih, jamban dan serta fasilitas yang memang mumpuni, itu pertumbuhan tinggi badannya tuh 50% lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang emang tidak terakses air bersih dan fasilitas sanitasinya yang mumpuni. Jadi emang sangat berpengaruh banget ya Bu ya untuk sanitasi itu terhadap kesehatan anak-anak. Ini juga ada hubungannya positif Bu antara penyediaan air minum, perbaikan sanitasi, dan hygiene. Perbandingan lurus dengan pertumbuhan fisik telah dilaporkan oleh beberapa penelitian, bukan melalui percobaan. Terus juga keluarga yang mempunyai akses jamban dikaitkan dengan keluarga yang melakukan BAB sembarangan mengurangi kemungkinan stunting 23-44% pada anak-anak usia 6-23 bulan. Jadi kondisi dengan sanitasi yang baik itu bisa mempengaruhi banget Bu terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Next. Tuh ya, ini ada tadi ya intervensi spesifik dan sensitifnya. Untuk intervensi spesifik itu seperti makanan tambahan, PMT, imunisasi kayak gitu-gitu tuh berkontribusi 30% saja Bu dibandingkan sanitasi ya. Intervensi sensitif itu. Intervensi sensitif itu kontribusinya 70% hampir apa ya 3/4-nya ya dari intervensi spesifik. Next. Bagaimana nih peran kesehatan lingkungan dalam penurunan masalah stunting ya? Next. Ada 5 pilar STBM Bu ya, 5 pilar STBM untuk mencegah stunting. Bisa kelihatan? Bisa dibaca bareng-bareng Bu. Yang pertama ada apa?
stop buang air sembarangan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini udah pada punya jamban sendiri, punya, tapi disalurinnya mana bu? Solokan. Jadi itu sama dengan buang air besar sembarangan. Begitu ya, bahasa kasarnya Bu ya, mohon maaf, kita di sini terbuka aja, kita sharing aja ya Bu ya. Nah, yang kedua ada apa Bu? Ini dan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jadi jangan airnya mengalir aja, nggak pakai sabun, atau nggak sabunnya aja, airnya nggak mengalir. Jadi ini harus beriringan kayak apa? Kayak ibu dan bapak ya, bebek, suami dan istri. Nih, ini ada apa yang ketiga? Nah, di sini air minum ibu-ibu dari apa Bu? Maksudnya dialirin itu gimana sih? Dari mana air minumnya? Isi ulang? Ada yang dari keran? Enggak. Air redam ada? Enggak. Air isi ulang semua. Udah yakin air isi ulangnya bagus? Walau alam ya, we never know. We never know. Ini yang keempat. Nah, pengolahan sampah rumah tangga di sini udah ada yang udah mulai memilah-milah sampah belum? Belum. Ada belum? Ada yang udah? Belum ya. Padahal baru kemarin loh di sini bapak-bapak RW-nya itu rapat tentang sampah loh. Nggak keburu ya? Nih yang klik. Terima kasih dok kali. Ini yang kelima Bu, ada apa? Nah, kalau limbah cair tadi, limbah cair rumah tangga itu nyatu Bu sama limbah ibu, maksudnya kotoran manusia, salurannya nyatu. Tuh, cek. Nanti kita nanti kita praktek sama tetes sanitarian dari Sukahaji. Bagaimana cara yang benar sebenarnya gitu ya. Nih Bu, ada PHBS. Pernah dengar nggak PHBS? PHBS itu apa? Ya, benar banget, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi cuci tangan pakai sabun dengan air yang bersih dan mengalir. Menggunakan jamban yang sehat juga, terus juga menggunakan air bersih. Jadi sebenarnya siapa sih Bu yang bertanggung jawab terhadap akses air bersih itu siapa? Diri sendiri atau Pak RW? Diri sendiri ya. Terus kalau yang bertanggung jawab terhadap penyediaannya akses terhadap jamban sehat di masyarakat siapa? Pak Lurah? Bukan dulu. Bukan ya? Kita semua masyarakat bekerja sama ya. Next. Nih, ada menu-menu untuk makanan-makanan yang anak-anak yang udah MPASI, udah masuk MPASI. Kita lihat teksturnya. Untuk usia 6 sampai 8 bulan untuk ibu-ibu balita kayak gimana nih teksturnya sebenarnya yang betul tuh? Ada yang tahu? Yang betul teksturnya seperti apa? Bubur, benar bubur. Ya, benar banget. Kalau untuk anak usia 6 sampai 8 bulan itu MPASI-nya teksturnya tuh bubur saring kental. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada yang di blender ya makanan-makanannya, itu harus disaring dulu. Karena apa? Karena usus anak tuh belum siap banget mencerna tekstur-tekstur yang masih padat. Walaupun menurut ibu itu udah lumayan halus gitu ya, tapi kan usus ibu sama anak beda ya Bu ya. Usus ibu mah udah sebelah bakso udah ya. Terus anak kan masih mengenal lah istilahnya ya. Begitu. Jadi jangan sampai ibu-ibu punya anak yang usia 6 sampai 8 bulan udah dikasih nasi atau udah dikasih krupiuk, ada. Next. Nih, ini ada menu-menunya ya. Menu-menu gampang ya sebenarnya Bu ya. Yang terpenting apa sih di menu makanan anak tuh? Lauk apa yang terpenting? Protein, benar banget. Protein anak tuh kebutuhan protein anak tuh lebih besar dibandingkan kebutuhan protein dewasa ya. Kalau untuk dewasa tuh dihitungnya tuh 1 gram per kilogram berat badan. Kalau misalnya anak-anak tuh dihitungnya 2 gram per kilogram berat badan. Jadi lebih banyak gitu ya, 2:1. Jangan sampai nanti ibu-ibu tuh lagi masak ayam gitu ya, sayap
paling ujungnya itu bapaknya malah dikasih utuh. Jangan ya. Karena yang lebih penting itu adalah anak-anaknya ya. Kalau misalnya ibu tahu nggak protein hewan itu apa aja? Telur, daging, ikan, ayam, gitu ya. Tapi nggak usah repot-repot ya Bu ya, yang ada aja di rumah yang anak suka. Tapi jangan sampai anak sukanya nasi sama kerupuk, nasi sama ciki dikasihnya itu, atau nggak nasi sama kuah bakso, gitu ya. Ih, ada yang tawa, relate Ibu. Jangan sampai anaknya dikasih kuah bakso tapi ibunya makan baksonya. Waduh. Ibu, anak-anaknya kuahnya aja gitu mah. Apalagi anaknya dikasih cuanki, ibunya makan apa? Ayam, telur. Ayam yang sehat ibunya tuh. Yang sungguh ibu. Boleh next. Next lagi nih untuk menu-menunya udah pada pinter ya. Saya yakin ini ibu-ibu udah pada pengalaman, apalagi udah anaknya ini nggak cuma satu ya. Udah berapa nih anak-anaknya? Rata-rata 2, 3, 4. Ada yang bikin kesebelasan? Enggak. Jarang ya zaman sekarang mah yang bikin kesebelasan. Next. Nah, ini kita naik ke usia 9 sampai 11 bulan. Teksturnya juga udah beda Bu ya. Dari anak usia 6 sampai 8 bulan. Teksturnya enggak lagi di saring, tapi dicincang. Tapi cincangnya cincang halus. Ada nggak di sini cincang yang pakai mulut? Ada? Di mulut apa? Bahasa Inggrisnya yaitu wow. Agar supaya awet ya anak-anaknya, awet anaknya. Jadi nggak perlu blender ya. Jadi blendernya nganggur atau juga mari. Jadi usia anak 9 sampai 11 bulan itu teksturnya dicincang. Jangan sampai anak-anaknya tuh mulai masuk ke makanan keluarga, karena itu tuh mempengaruhi anak tuh tidak mau makan, atau disebut bahasa sehari-hari GTM, gerakan tutup mulut begitu. Next. Parah ya ini ya, kurang konsentrasi kayaknya belum sarapan ya Akang. Sarapan dulu dong. Nih untuk teks makanan-makanannya sama aja. Ada kentang, ayam, wortel, ini sederhana banget ya. Kalau misalnya ibu-ibu di sini telur puyuh kan banyak ya. Apa sih? Beredar di warung-warung sayur. Ya, tinggal apa? Tinggal beli. Belinya pakai apa Bu? Pakai beli. Pakai daun. Ayo next. Yang ini untuk menu-menunya. Kalau misalnya anak-anaknya yang emang susah banget makan, kita bisa siasati dengan makanan padat gizi. Jadi makanannya itu tidak dengan porsi banyak tapi padat gizi. Seperti apa? Seperti misalnya ya, ini contoh kecilnya aja. Telur 1 butir itu dikocok pakai susu, atau enggak ya pakai susu, terus pakai apa lagi Bu? Pakai ikan kayak gitu ya. Terus dijadiin puding gitu ya. Pakai agar-agar sedikit jadi puding. Itu kan seperti 1 kali makan ya Bu ya, tapi padat gizi kan kecil gitu ya. Itu bisa kita siasati untuk anak-anak yang nggak mau makan tapi senangnya ngemil, kita bisa bikin itu gitu ya. Tergantung apa Bu? Niat ya. Di sini emang keseharian ibu apa sih? Sibuknya apa sebenarnya? TikTokan, ngerumpi, ngabasok gitu ya. Belanja ke festival Citilink tiap hari tuh. Next. Bisa pengganti nasi itu bisa pakai labu kuning, itu bagus banget tuh labu kuning, kentang. Kalau saya bisa yang murah-murah nasi ya, yang murah-murah selalu ada tuh. Jangan sampai nih wilayah Sukahaji dan Babakan tuh kan kayak akan pabrik tahu ya. Jangan sampai kalau di wilayahnya banyak banget produsen tahu tapi anak-anaknya pada stunting. Itu kenapa? Produsen tahunya tidak kasih ke warga-warganya. Tetap beli ya Bu ya. Next. Nah, kalau untuk usia 12 sampai 24 bulan atau 1 sampai 2 tahun itu udah mulai gampang ya Bu ya. Karena anak-anaknya itu udah naik tekstur ke makanan keluarga atau makanan rumah tangga. Udah sama kayak kita, jadi gak usah repot-repot ngomong lagi ya, karena teksturnya udah sama kalau kita. Begitu, jangan sampai anaknya diwowok terus sampai usia SMA. Jangan
Ya untuk tekstur menu-menunya sama aja ya, seperti ibu-ibu sehari-hari, tinggal apa? Tambahin proteinnya, karena anak-anak tuh 2 kali lipat lebih banyak proteinnya dibanding anak-anak usia dewasa. Untuk pengukuran telur ya, anak tuh maksimalnya di kebutuhannya tuh untuk telur 3 butir telur dalam sehari ya, jangan sampai tadi 1-2 telur dibagi untuk bapaknya malah untuk seharian, jadi kurang banget ya itu. Jadi kalau misalnya ada kok anak saya doyan banget makan gitu ya, makan terus tapi si pengukurannya berat badan tinggi badannya nggak naik-naik, itu kenapa? Itu kita harus apalagi mengingat-ingat kembali, oh iya ternyata saya waktu itu seringnya bikin 2 butir telur untuk 1 keluarga dan seharian gitu ya. Karena kan kebutuhan telur untuk anak-anak tuh di 3 butir telur dalam seharinya sebenarnya ya. Gitu. Itu memudahkan untuk menunjang perkembangan anak. Gitu. Next aja. Dah. Udah. Next lagi. Next. Nah, ini kita udah di penghujung akhir penyuluhannya. Nah, ini simpulannya, laksanakan aksi bergizi. Terus semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan. Terus juga agar supaya si anaknya tuh terpantau ya, anak di dalam kandungan itu terpantau naik berat badannya berapa gitu ya. Terus semua balita dipantau pertumbuhannya setiap bulan di posyandu. Semua kadar mampu mendeteksi balita dengan perlambatan pertumbuhan dari bumbu pink ini. Lakukan edukasi protein hewani untuk cegah stunting, begitu. Jadi begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak ibu-ibu di sini udah pada pintar-pintar, udah pada canggih-canggih nih ya. Tinggal searching aja kalau misalnya anaknya lagi gak mau makan, bisa searching kenapa ini anak saya gak mau makan begitu. Sebenarnya udah memudahkan nih dunia sekarang tuh, cuman dari kitanya aja ya, dari ibu-ibunya atau dari bapak-bapaknya juga harus kerjasama, harus suportif. Sebenarnya bukan ibu-ibu aja ya, kan yang bikin anak tuh 2 ya begitu ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Tidak? Udah pada pintar ini mah teh. Gimana Asep? Udah nggak ada yang mau bertanya karena udah pintar sekali, masya Allah, tabarakallah Bun. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sekarang kita buka sesi untuk diskusi ya. Boleh? Barangkali mungkin ada anaknya yang kenapa sih susah makan gitu ya, nanyain tips and tricksnya ataupun yang lainnya. Bukan hanya untuk stunting ya, tapi untuk STBN juga. Ada yang mau nanya mungkin tentang spiteng mungkin urusan setoran wajib, boleh ingin ditanyakan. Itu kan setoran wajib ya Bu ya, tiap pagi baru nanya atau tiap kapan tuh? Setoran wajib ada. Sudah pada mengerti? Sudah? Bagus atau kalau begitu ya. Untuk selanjutnya kita akan ada praktek ya, praktek mengenai STBM, studi total berbasis masyarakat. Nah, Kang Asep sebelum praktek kayaknya pada pegel. Oh, diperlukan peregangan dulu gitu ya. Peregangan dulu. Ibu-ibu mau main-main dulu? Main games dulu? Tapi mainnya jangan ke rumah ya, jangan pulang ya Asep. Jangan pulang. Iya. Pulang. Coba audionya connect nggak? Audionya. Siapa nih di sini yang pintar joget? Beri malu-malu. Bagaimana nih? Di luar era 1. Kita tunjuk atau ibu udah wes semuanya maju. Padahal mah di rumah mah heboh ya.
Siap nggak Bu untuk peregangan Bu? Tidak siap? Siap. Boleh ibu berdiri dulu ya. Berdiri dulu, rapikan barisan, rapikan bajunya agar supaya tetap slim dan cantik mantul ini. Boleh sambil kursinya kepinggirin aja. Ya sekalian kan nanti mau praktek ya Bu ya, biar nggak pegel gitu kan, dan dari tadi duduk. Jadi kita mau berdiri, mau bikin lingkaran gitu. Jadi sekalian aja kursi-kursinya dikebelakangin aja atau kepinggirin gitu. Boleh dikepinggirin juga. Boleh ya, minta bantuan kursinya untuk dikepinggirkan. Lu dari mana? Oh, dari sini. Kita buat lingkaran, setengah lingkaran. Sudah, boleh kalau yang ibu hamil boleh duduk aja, takutnya ini apa? Takutnya pegel juga kalau berdiri. Nah, ada. Boleh, yang ibu hamil duduk aja. Pegangan dulu yuk, ayo. Udah belum? Wah, kikiran mah. Ayo kita berdiri. Boleh. Untuk adik-adik PKL. Intrus tur. Teman-teman. Ayo masa ini ibu-ibunya anak muda kalah sama ibu-ibu. Ayo cepat. Gak usah malu-malu, biasanya juga. Malu-maluin. Di depan. Adik-adik PKL yang jadi instrukturnya. Ayo, biar dapat. Ini di depan cepetan. Ayo kita pilih. Ayo, ini waktunya sudah mepet. Ibu-ibunya udah Ayo, semangat Bapak. nih. Barengan sama Kak Ezi nih. Yuk. Ayo, di depan meja. Mau di atasnya juga nggak boleh. Nggak boleh. Mulai Kak Mega. Jangan di situ dong, di depan sini. Coba ngecek audio. Oh, iya gitu. Ayo, udah mulai. Belum mulai. Belum. Cek sound dulu ya. Ya siapin senyum terhadapnya. 1, 2, tepuk tangan dulu. Ayo Kang, mainkan. Let's go. Tangannya gimana? Siap-siap tangannya. Siapkan geongan terheboh. Geongannya Bu, mana Bu geongannya?
lagi Bu. Awas hati-hati Bu, ini otak kamu berjo. Aduh. Yeay! Kalau sudah ingat tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang mau ngapain nih? Nah, gimana ibu-ibu udah seger? Udah keluar keringat? Senang ya? Nah, sekarang kita akan membuat sebuah lingkaran ya. Ya, atau setengah lingkaran juga Setengah boleh. lingkaran Kalau juga susah- boleh. Kalau susah kayaknya ya satu lingkaran juga nggak apa-apa. Ya. Satu lingkaran ya. Oke. Jadi sekarang mau ngapain? Nah, sekarang kita akan membuat sebuah peta. Peta di lingkungan Bapak dan Ibu semuanya ya. Tolong boleh disiapkan Kak Egi ininya ya. Kita bermain ular tangga ya Ibu. Sok silakan putar dulu dadunya. Giliran siapa? Nah, boleh dibantu ya. Ayo putar dulu dadunya. Ular tangga siapa duluan? Setengah aja ya sepantunya. Setengah aja. Nah, tadi kan sudah dipaparkan materi ya Bu ya mengenai stunting. Nah, sekarang kita akan praktek mengenai STBM. Apa tadi STBM Bu? Kasih total berbasis masyarakat. Jadi tadi tuh kenapa sih si STBM atau lingkungan yang nggak bersih ini tuh bisa menyebabkan stunting? Pertama, karena tadi air ya, masalah air yang tercemar itu bisa menyebabkan stunting karena kalau misalkan kita konsumsi itu kan berdampak ya Bu ya mengenai air, mengenai tadi pada nggak punya septic tank kayak gitu. Kenapa sih kok bisa menyebabkan stunting gitu? Ya betul, tadi kan udah dijelasin ya. Nah sekarang contoh konkretnya apa sih yang ada hubungannya dengan STBM sama stunting itu? Nah ibu-ibu di sini udah pada punya septic tank? Susukan. BUDP, wah itu bagus ya BUDP. Oh banyak, ya. Boleh Kak Iki, apalagi ini propertinya, rumah-rumahannya udah. Kita kan nggak tahu ya Bu ya di RW 1 teh gimana wilayahnya, RT 1 di mana, RT 2 di mana. Jadi saya minta tolong nih ibu-ibu, nanti kita bikin denah ya di sini dari mulai ada berapa RT Bu? 10 berarti dari mulai RT 1 sampai RT 10 ya minta tolong nanti digambarin di sini. Misalkan RT 1 sebelah sini, terus RT 2 di mana kayak gitu. Jadi ayo mana videonya Teh Ezi? Nah, siapa dulu Bu yang mau gambarin RT 1? Dari RT 1 dulu kayak RT 1 dulu gambar. Gak apa-apa batas-batasnya aja, misalkan RT 1 sih gimana gitu. Ayo tuh Bu Koko. Misalkan RT 1 kayak di mana? Boleh. Iya nggak apa-apa. Di garis-garis aja. Di kotak-kotak aja. Kotak-kotak aja. Misalkan batas-batasnya. Batas RT-nya di sebelah mana? Ya, satu. Segimana Bu kira-kira wilayahnya misalkan sampai sini? Kecil, berarti sampai mana ya? Sampai sini ya? Kira. Di garis. Kira-kira ada yang bisa bantu Bu Kokon lagi? Untuk spidolnya masih banyak. Ibu RT berapa? RT 7 Mangga, aduh paling mana? Sama RT 2. RT 3 mana? RT 3 ada perwakilannya?
Ada RT 4. RT 4. Perwakilan RT 4 gak ada di sini. Jadi batas atas saja.
Berarti ini paling banyak kan saya tapi ya gitu ya. 9 keren. RT 1. Nah, sekarang Bu, dari semua ini ada yang punya septic tank enggak? Di rumah Ibu? Bukan. Di rumah tetangga. Aida di rumah ibunya ada nggak ini? Nggak ada. Oke. Berarti, oh ya, yang kalau misalkan air dari mana Bu? Beli apa air bersih? Jepang, mandiri berarti ya. Kalau misalkan ada yang suka ada yang ngejual air yang disalirin ke warga misalnya 20 kakak. Di mana Bu? Itu yang jepangnya. Boleh satu. Semua. Jadi itu tuh per rumah Bu apa gimana? Per rumah. Semuanya Bu. Berarti untuk air mah gak ada yang kekurangan air ya Bu ya di RW 1 ini alhamdulillah. Suka ada ya yang beli gitu ya belinya kan. Oh ada kubik diantar Bu. Tapi semuanya dapat kan Bu ya kalau mau beli gitu dapat. Angin ya kayaknya. Mempan. Oh iya. Kalau kondisi airnya kira-kira jernih? Jernih? Luar biasa. Riweuh, rempong. Nah, sekarang siapa yang di rumahnya gak punya septic tank? Ngacung. Yang ngacung boleh ambil ini di rumahnya. Simpan. Simpan di rumahnya. Yang di rumahnya. Di rumahnya. Kira-kira menurut Ibu dari peta ini bisa kelihatan kalau RW ini banyaknya apanya? Banyak E-nya. Karena E-nya tidak di septic. Oh iya, lupa sebelumnya kita kesepakatan dulu ya Bu ya. Ibu biasanya nyebut apa ya? Nyebut kotoran itu apa? Biar kita enak gitu. Bu, terus apa lagi Bu? Jadi apa? Oke. Jadi biar kalau misalkan kita nyebutin itu teh apa ya? Ya nggak apa-apa gitu. Nah, kira-kira mau disebut apa gitu? Mau disebut kah? Kah? Atau misalkan apa? Kira-kira? BAB, mau BAB aja? Iya boleh BAB aja ya? Iya boleh. Nah jadi ini kan ini tuh hanya yang hadir di sini ya Bu ya. Belum kalau misalkan RW 1 itu ada berapa kakak kira-kira? Banyak ya. Ya sedangkan yang datang ke sini tadi lihat 40-an ya yang datang ke sini itu. Jadi yang kita gambarkan di sini itu hanya apa ya perwakilannya aja gitu ya. Nah sekarang berarti kan kelihatan ya rata-rata rumah yang tidak mempunyai septic tank ini justru ada sumber air di situ
memang dia bersih atau tidak. Makanya kenapa kalau misalkan air tersebut kita konsumsi, kita makan ibunya ini ya Bu ya, apa maksudnya kebal gitu, udah kebiasa. Tapi kan kalau ke anak kita misalkan makannya kenapa banyak terjadi kasus diare di puskesmas juga, ini tuh banyak apa sih kasus diare itu meningkat untuk anak-anak itu di wilayah Sukahaji gitu. Makanya kita sekarang nyari tahu nih, apa nih alasannya kenapa anak-anak di wilayah kita itu malah kasus diarenya meningkat gitu. Gimana kayak ini setelah ini, kalau sekarang di RW 1 ini suka banjir gak Bu? Banjir. Nanti dari mana banjirnya? Dari sini. Nih kebetulan di puskesmas kita juga kadang suka banjir ya Bu ya. Suka ada yang lewat ini. Apa jangan-jangan ada yang punya ibu gitu lewat? Iya. Nah karena itu mungkin sekarang kira-kira ada rumahnya yang anggota rumahnya ada 4 orang atau 5 orang yang di rumahnya banyak kakaknya Bu, siapa Bu? Ada 6 orang. Nih, kita pikir-pikir ya Bu ya, kalau kita BAB itu sehari berapa kali Bu kira-kira di rumah? Sekali. Oke, sepakat ya, 1 kali. Nah, 1 kali BAB itu kira-kira ada yang tahu nggak berapa kilo? Sepakat? Nah, 500 kurang lebih 500 ya. Kita sepakatin 500 gram ya. Nah, kita hitung tinja ibu yang ibu keluarkan dalam 1 hari ya. Kalau misalnya di rumah ibu ada 6 orang, 6 orang dikali 1 kali jadi 6 dikali 500 gram ya. Kilo-kilo mah tuh banyak teuing. Nah, 6 dikali 500 berapa? 3 kilo. Jadi sehari ibu mengeluarkan tinja berapa? 3 kilo. Itu cuma 1 rumah ya Bu ya. Jadi nambah 1 kilo 3 kilo dikali seminggu aja berapa? Dikali 10 Berapa? 21. 21 kilo bayangkan di RW ini jadi apa ini guys? Jadi tumpukan tadi ya Bu ya? Tumpukan BAB. Tumpukan BAB Tumpukan ya. BAB namanya. Seminggu itu cuma di rumah ibu siapa Bu? Ibu Astri. Cuma di 1 rumah berarti ya. 21 kilo itu hanya untuk 1 rumah. Nah sekarang 21 kilo dikali 4 kali 4 berapa itu? 48 kilo, tapi itu hanya untuk 1 minggu saja. 1 bulan. Oh iya 1 bulan ya. 1 bulan Kan ini tadi 7 seminggu. 1 bulan 8. Oh iya mau dikoreksi ya ibu ya berapa? Saking lirnanya itu udah kebayang duluan gitu ya. Ini baru sebulan. BAB. 84 kilo ini dikali 12 bulan. Aduh masih dikali lagi ya teh. Masih aduh. Nanti dikali lagi panjang kali lebar juga. Ya tergantung ya. Oh. Mohon untuk tidak merasa jijik ya. Hilangkan. Karena ya itu juga punya ibu sendiri ya. Jangan merasa jijik. Oke, terus ini terus gimana lagi? Nah, kira-kira dari hal ini ada hikmahnya nggak Bu? Ada apa sih nah hikmahnya teh?
Hikmahnya apa sih, Bu? Bener. Kalau di sini kira-kira ada safety tank komunal? Belum ada. Safety tank komunal katanya ada yang dari BUDP, betul apa enggak? Yang udah tersalurkan dari BUDP ada? Hampir semua. Hampir semua, berarti tidak ada yang membuang ke solokan atau sungai. Bagus berarti. Ya, tetap harus apa? Tetap harus pakai safety tank. Iya sih. Jadi sebetulnya kalau safety tank itu tidak harus di ruangan yang terbuka gitu, bisa di dalam ruangan. Misalkan di aula ini, aula kelurahan mau dijadikan safety tank komunal, aulanya jauhnya bisa. Kalau penuh kan harus disedot tuh. Bisa ada di jalan. Nah nanti biasanya, nah dari safety tank itu tuh ada saluran lagi buat nyambunginnya. Jadi safety tank itu gak cuma kayak kotak aja gitu. Nanti ada sambungannya, tapi dia juga tertutup sampai ke depan gang biasanya. Iya Bu ya. Nanti kelurahan yang jadi sasaran ya, sasaran bab warga, sasaran bab warga gitu. Kumpulan BAB-nya di kelurahan gitu ya. Siapa tahu nanti di kelurahan dijadiin pupuk kompos mungkin atau gas. Nah, tadi teh kan suka banjir ya Bu ya. Terus di banjir teh suka ada yang lewat terus si kuning-kuning teh ya. Terus kalau misalkan lagi musim kemarau, si kuning-kuningnya kemana Bu? Garing. Ya garing. Apa Bu? Nah, setelah garing teh gimana? Itu teh lalat si lalat teh pasti akan hinggap kan ke si kuning itu teh. Ya. Terus dari si kuning itu teh si lalatnya membawa kemana? Hinggap ke makanan, hinggap ke apa ya, kalau misalkan kita nyimpan makanan tuh nggak ditutup atau misalkan air minum juga gelas misalkan ya suka nggak ditutup gitu. Nah sekarang kita bagi boleh perwakilan atau misalkan kerjasama ya 3 orang, Ya 3 orang ya. 3 kelompok ya. Ini teh gimana sih, ada gambar gimana dari kontaminasi namanya, alur kontaminasi dari kotoran atau lalat itu bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan penyakit gitu. Maka tuh siapa yang mau sukarela maju ke depan 1 orang, nanti kita kasih hadiah snack. Yang duluan beres dengan itu siapa Bu? Ibu Heni. Boleh dijelaskan gak Bu? Gimana alurnya? Ini tuh ada di
ada yang dapat hadiah ya 3 orang. Cina teh. Sama yang tadi cuci tangan belum dikasih hadiah. Yang cuci tangan Bu Kokom sama siapa Bu? Oke. Terima kasih Bu sudah berani ke depan. Berani lagi. Oh iya lagi. Aduh ibu ngagorok ya mah. Nah kira-kira Bu, dari hal ini ada yang bisa ibu ambil nggak ilmunya dari praktek hari ini? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi mudah-mudahan dari kegiatan ini ibu-ibu bisa lebih aware gitu ya, bisa lebih paham dan mengerti bahwa ginjal kita itu sebenarnya bisa menyebabkan penyakit. Nah, iya betul Ibu. Iya. Karena kan tadi dari serangga atau dari lalat ya, yang hinggap di yang si kuning-kuning itu. Kemudian juga si lalat itu kan hinggap lagi di apa? Di makanan yang kita makan. Nah, makanya di puskesmas suka ada banyak kasus diare. Apalagi ya. ya untuk anak-anak tuh sangat berbahaya Bu, bisa Betul. menyebabkan kematian gitu. Kalau untuk dewasa mungkin kita kayak mulus-mulus aja ya dia bolak-balik ke toilet, tapi untuk anak bayi misalkan atau balita kan dia belum mengerti ya, jadi kita harus lebih waspada ya, harus lebih waspada. Dan terutama makanan yang ada di rumah Bapak Ibu semua itu harus tertutup agar terhindarkan. Kita nggak tahu ya si lalat itu udah hinggap di mana gitu ya. Nah itu yang akan menyebabkan kita sakit salah satunya. ya. Terus kalau masalah septic tank juga memang agak ini ya karena kan pembuatannya mahal. Terus lokasinya juga susah ya Bu ya. Jadi memang agak susah memang untuk membuat septic tank ini. Tapi kita juga kan di sini sebagai fasilitator ya Bu ya. Paling yang bisa kita lakukan sekarang setidaknya menumbuhkan rasa jijik dulu dari ibu-ibu nih dan rasa keinginan. Oh setelah tahu seperti ini ada keinginan nanti kalau misalkan mudah-mudahan ada bantuan dari PUPR ya. Terus dari kemarin sih saya sempat ngobrol juga sama Pak Lurah, katanya mau dibuatkan septic tank komunal. Cuman nggak tahu nih, belum tahu di RT berapa ya Bu ya. Katanya sih di seluruh RW dari RW 1 sampai RW 10. Cuman untuk lokasi RT-nya kita belum tahu. Cuman nanti maksudnya kalau misalkan sudah ada, berarti kan ada keinginan dari ibu-ibu di sini untuk membuat septic tank gitu. Jadi ada kerjasama antara puskesmas, warga yang dibuatkan septic tank serta pihak-pihak lain seperti itu. Gitu. Iya Bu. Jadi nanti kalau misalkan ada bantuan, jangan sampai ditolak karena kan memang septic tank ini mahal ya Bu ya, dan manfaatnya juga sangat besar gitu untuk kesehatan gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada bantuan lebih baik pemboro-boro daripada ditolak ya Bu ya. Betul. Kalau ini kan kalau Pak RW-nya ada. Kalau sekarang ada perwakilan dari RW-nya nggak kira-kira? Kurang atau Pak RT ada, Ibu RT? Bu RT? Boleh Ibu aja. Jadi di sini kita mau penggalangan komitmen ya Bu ya, tanda tangan komitmen mengenai RW 1 bersedia mendukung dan melakukan perubahan perilaku sesuai dengan 5 pilar SDM secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi sebagai simbolis aja sih, paling diwakilkan aja boleh mangga. Bu Kokor, jadi nanti nanti Bu Kokor menyebutkan kami seluruh warga Kelurahan Sukahaji nanti
Ibu-ibu ikutin ya Bu ya kata-katanya. Enggak Bu? Nih, pelan-pelan aja Bu ya. Kami seluruh warga Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparai, bersedia mendukung dan melakukan perubahan perilaku sesuai dengan 5 pilar STB secara konsisten dan berkesinambungan. Mangga ditandatangan Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini ibu-ibu udah dapat ilmu banyak banget ya Bu ya. Kita juga dapat ilmu dari ibu-ibu semuanya di sini. Jadi kesimpulannya kita harus menjaga kebersihan selalu ya Bu ya. Dari mulai cuci tangan yang paling dilakukan sehari-hari juga. Juga jangan lupa nanti makanannya juga harus yang seimbang. Gak usah terlalu yang mahal-mahal. Yang ada aja di warung. Begitu. Alhamdulillah ya. Udah di penghujung akhir acara. Udah di akhir banget sih ini mah. Di akhir nih Ibu dong. Kayaknya udah lapar belum? cucian ya Bu ya. Cucian. Ada yang mau jalan-jalan kayaknya mah bisa pilih. Maafkan dulu. Mau nonton ke bioskop ya. Udah pada lapar katanya Asep. Gitu. Mas ya, ini udah jam menunjukkan jam sekian lah ya. Jam waktu Sukahaji. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga niat baik kita semua, tim dari Puskesmas Sukahaji dan Bapak Ibu semua masyarakat di Kelurahan Sukahaji dapat menerapkan 5 pilar STBM dan dapat menerapkan juga bagaimana STBM itu bisa diterapkan di rumah lingkungan Bapak Ibu semua, serta mencegah dan menurunnya angka stunting di wilayah kita, seperti itu ya. Sebelumnya kita foto bersama dulu kayaknya. Nah, betul. Dulu ya. Sebelumnya kita ada foto bersama terlebih dahulu ya. Benar banget. Gimana? Boleh, sebelum kita bubar, kita mengabadikan event atau momen kita pada acara pemberdayaan kader masyarakat untuk implementasi 5 pilar STBM dan penurunan stunting. Untuk lokasinya gimana nih KPK? Dan nanti si posternya dipegang. Dipegang aja. Boleh. Kursinya di aja. Oh boleh. Pakai kursi berarti atau Depan pakai kursi. Oh, yang di depan boleh. Seperti biasa ya, ada yang berdiri paling depan, kemudian duduk. Boleh ibu-ibu yang Di bawa depannya. balita mungkin sama ibu hamil boleh duduk di depan. Ya betul. Bu RT, Bu RW juga di depan. Sok Bu, di depan duduk. Kursi, boleh posternya di depan kursi. Poster satu lagi. Dua, ketiga. Boleh ada yang isi di sini sebelah
Ayo bisa dikondisikan ya. Ini kursinya bisa ditambah, ibu-ibu yang bawa balita boleh duduk di sini. Paling mundur lagi ya Bapak Ibu. Ada yang duduk di sini. Agak munduran lagi. Ibu ada mau duduk lagi? Maju. Ini duduk di sini ada kursi. Kita ada 2 spanduk Ibu ya. Yang pertama adalah STBM dan yang kegiatan kedua ada stunting. Jadi kita di fotonya 2 kali ya, foto bersamanya. Nah, ibu Boleh yang belum ke belakang silahkan. nanti ya satu-satu ah. Agak di tangan, boleh agak ke bawah lah ya. Silakan. Oh, udah. Tiga kali foto versi formal dulu ya. Udah siap, Tri? Hitung ya. Oke, ganti sepatu. Ganti sepatu maksudnya. Ibu-ibu tetap di tempat ya. Tolong adik-adik. Aduh, jangan ibu. Ya lagi. Tuh, boleh ibu. Agak ke bawah aja. Nah, yuk. Yuk kasih senyuman terlebarnya ibu. Kiss kacang bun. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Boleh tanda-tanda PKL? Sebelum pulang kita ada nasi box Ibu ya, boleh diambil terlebih Tanda-tanda PKL dahulu. tolong. Kita akhiri ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan Jangan, Bu baris dulu ya. silakan. Kita tutup ya. Akhiri saya Sebilia Firdaus mewakili dari rekan-rekan dari UPTN Puskesmas Sukahaji pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.